wa sahbihi wa man wala. Takmir masjid, imam masjid yang kami doakan semoga selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, para ulama atau asatid seluruhnya yang hadir dan seluruh jamaah Masjid Al-Hikmah Sendang Gede yang juga saya doakan semoga selalu mendapat rahmat dari Allah SWT. Mari kita tidak henti-hentinya bersyukur pada Allah SWT atas karunia-Nya. Sampai hari ini, detik ini masih diberi kesempatan untuk bertaubat, untuk beramal soleh, untuk bersilaturahim, untuk infak. Jangan lupa infaknya dirutinkan dan dibanyakkan dan lain-lain. Itu adalah karunia yang tidak terhingga kalau kita menyadari bahwa kita ini sudah dibeli oleh Allah SWT, seluruh diri kita, harta kita diganti dengan surga. Maka sebagai orang muslim, mukmin dan mudah-mudahan seluruhnya adalah muttaqin, semuanya ditata. Apakah pemikirannya, apakah hatinya, apakah ucapannya, apakah langkahnya dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah meridhoi amal kita di pagi hari ini, yaitu thalabul ilmi, sekaligus diniatkan untuk menunggu syuruk. Salat yang luar biasa itu diberi pahala oleh Allah sama dengan melaksanakan umroh dan haji sempurna. Jadi kalau tidak ikut harus merasa menyesal. Kalau ikut senang dan khawatir jangan-jangan tidak diterima oleh Allah karena niatnya tidak kuat atau niatnya tidak cukup. Maka selalu perbaiki niat. Yang tersisa, kata Rasulullah, setelah hijrah itu adalah jihadun wa niyatun. La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Lu kok meng loro tok? Kok iso loro tok? Karena jihad itu banyak orang enggak suka. Wong liyane wae aku kok kon jihad. Padahal jihad itu apa? Puncaknya agama. Ya. Seluruh urusan itu adalah Islam. Wa amuduhu as-shalah, tiang-tiangnya salat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad. Puncaknya, tiangnya, puncaknya jihad. Dia adik-adik harus suka jihad. Bangun pagi kancane urung tangi. Wah, ini kita apresiasi ya kita. Nah, dan sekarang pakai seragam. Seragamnya medeni. Maksudnya medeni gagah itu ya. Ada merah putihnya. Di kanan apa itu? Logo Ikatan Remaja Masjid, Masya Allah. Zaman ini Indonesia. Alhamdulillah. Zaman dulu Pak, waktu saya masih muda, waktu masih mahasiswa itu, dulu rame Pak. Semua masjid ada Ikatan Remaja Masjid. Saya dikirim ke Jakarta itu training Pak. Alhamdulillah ketemu Pak Nasir, orang yang hebat ya. Orang yang membuat Indonesia ini tetap begini. Kalau tidak ada pernyataan Pak Nasir ya kita ini masih belum beres Indonesianya. Akhirnya jadi pahlawan nasional. Foto bareng, salaman, diberi tausiah. Jadi tambah semangat. Jadi dulu banyak mahasiswa yang pinter-pinter itu dibagi Pak. Kalau pagi hari Ahad ini namanya kuliah Ahad pagi oleh remaja masjid. Nah sekarang remaja masjidnya di mana Pak? Di pinggir jalan Pak.
jejer-jejer noto sepeda motor sebelahnya warung kucingan, apa warung apa ku jenenge? Saiki wis ora ana kucingan, jenenge apa? Angkringan. Masya Allah. Lho poso sampai tanggal likuran ning kono. Apa jenenge? Ora ning masjid apa? Itikaf. Itikaf ning pinggir jalan. Masya Allah. Tidak tahu siapa yang bisa membangkitkan ini. Remaja masjid lama-lama terus hilang. Nah ini tumbuh di mana? Sendang Gede, Masjid Al-Hikmah. Kita doakan menyebar luas ke seluruh masjid ya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita kuatkan dengan bacaan Al-Fatihah. Kita doakan nih remaja-remaja kita jangan kebanyakan TikTok, jangan kebanyakan IG. Pirsa mboten sing sepuh-sepuh niki apa to iku? IG. Kebanyakan Facebook, jangan kebanyakan YouTube. Nanti malah kesasar. Banyak pengaruh dari situ, Pak. Digeret kemana-mana, termasuk agama. Karena sing tayang di situ itu niatnya nggak jelas. Nah iso ki sing subscribe atau sing like akeh ben oleh duit ya. Hati-hati adik-adik ini ya. Kita jaga. Nah, makanya digerakkan remaja masjid itu sekarang berapa terdaftar di sini? 27, 30. Padahal Indonesia emas itu butuh tenaga muda itu banyak karena lahir banyak. Ya. Nah, nanti takmirnya mendata lagi nih. Remajanya wis 30 kuwi apa ana liyane sing guru. Tugasnya takmir nih ya. Baik. Kita langsung masuk ke bab kesehatan tulang. Nah, ini kan kesepuannya banyak nih. Siapa yang sudah mulai dengkulnya kalau sholat lama bermasalah sehingga ngerendengi imamnya suwimen lah barbar sing kae apik kae cepet kae ina atau ina kulu. Saya pernah ditegur Pak itu di satu masjid. Pak dokter, tolong binjang nek traweh malih ampun panjang-panjang. Sikile kula pun mboten kuat. Tapi saya lihat di sini cuma 3 kursinya ini ya. Kata. Oh, tapi sing ketok telu. Berarti si akeh sing sehat ya. Nah, jadi sing disalahno malah imame. Jadi berdiri boleh, belakangnya kursi. Enggak kuat langsung duduk ya. Jadi yang sudah enggak kuat, yang kuat ya terus. Nah, bagaimana memeliharanya nanti kita bahas. Pada waktu setengah jam. Bagaimana agama ini mengurusi kesehatan tulang diurus Pak. Rasulullah itu Masya Allah. Opo ini ono berita langit untuk ngandani umat ya. Supaya paham ini tulangmu itu sekian 360 gitu ya. Saya sendiri sebagai dokter belum pernah ngitung. Itu urusannya ahli anatomi ya. Saya kan ahlinya umum lama-lama jadi MPH. MPH itu di sepeda motor ada Pak, dulu Honda itu. Honda sing gede kan loro nggih, pentolane loro. Pedometere. Sing siji MPH. Apa itu Pak? Putaran per jam. Tapi nek niki mboten niki magister tapi dari luar negeri. Master of Public Health. Public Health niku kesehatan masyarakat. Dulu sekolahnya keluar semua karena Indonesia belum punya. Nah, sekarang banyak universitas punya MPH MKes ya. Terus belakangnya harusnya MKes kurung MMR. Tapi kejauhan terus UGM membolehkan MMR saja. Jadi ini yang Indonesia di belakang kan memang lulusnya belakangan. Nggih. Terus kanca-kanca senior-senior wis sekolah meneh. Kurang siji ngomongnya dokter nurut kula sarane senior. Senior sini malah ngomongin, "Ku kok sekolah terus ku mbut gawene kapan, prakteknya kapan? Duitmu cukup ora urip?" Alhamdulillah cukup nggih, alhamdulillah. Ndak usah memikirkan ingin kaya tapi cukup saja oleh Allah sudah alhamdulillah ya. Nah, ini
saya carikan literatur yang mudah, karena kalau kedokteran langsung tuh sulit, ini yang bahasa Indonesia. Jadi sendinya lama-lama rusak Pak, karena dipakai terus kan. Nah yang cepat rusaknya itu terutama yang berat badannya melebihi normal. Karena apa? Abot, ya, nyonggo awak ya abot. Contohnya almarhum mertua saya, mudah-mudahan diampuni. Itu tinggi, dulunya langsing, lama-lama karena sepuh kan gerakannya kurang. Jadi akhirnya yang masuk lebih banyak daripada yang keluar. Maksudnya makanan yang masuk lebih banyak dari yang keluar karena lebih banyak duduk, lebih banyak tiduran. Makanya gemuk. Tambah gemuk, tambah berdirinya tambah susah. Akhirnya nggak bisa jalan. Iya, aku kan dokter ya, mantunya gimana nih? Ini aku ora iso ngadeg. Nah, akhirnya ya itu adalah harus diterima. Ini penyakit salah satu ciri orang tua. Karena wis suwe dinggo anune, underdealing. Ya, terutama dengkul. Karena lurus gini kan, nimpanya dengkul. Badannya ini lurus, dengkul yang kena, ya, umumnya. Tapi ada juga yang kena di tangan. Tangan ini ada 2 jenis ya. Bisa 3 malahan, ada rheumatoid arthritis, osteoartritis, dan asam urat ya. Jadi nggak bisa, oh iki asam urat. Ning didemek tok tukang pijet. Wah, canggih tukang pijet iki. Nguli dokter. Demek tok, wah asam urat niki. Aku tahu pas dipijetnya meneng wae. Nek aku muni aku dokter ya izin deh. Ora ono didemek kok kolesterol tinggi. Nah itu meng tiru-tiru ya. Terus apalagi pinggul Pak. Nah ini ibu-ibu biasanya pagi-pagi kaku semua, nggak bisa untuk bangun, ya. Cekot-cekot kaku. Nah, terus mana lagi daerah leher, ya, nah, gitu ya, pergelangan tangan atau jari-jarinya. Ini tangannya belum diwarnai. Kemudian korban kan di sini 16 sapi ya. Adik-adik nonton ya. Prakteknya sing niki. Jadi dengkul itu jangan buka. Dengkulnya sapi. Wah, bagus tuh. Karena badannya gede harus nyonggo sekian gedenya itu. Ya kan? Makanya melakukannya orang banter. Lain kalau kuda. Kuda itu pasti ramping ya. Kalau sapi besar. Karena memang ditugasi untuk menyediakan daging ya kan oleh Allah. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wal ard. Disediakan untuk orang di seluruh dunia ini apa yang telah diciptakan oleh Allah untuk manusia. Ada 8 pasang ternak itu. Loh, coba kalau ternak itu punya akal Pak, gimana? 16 sapi, lagi sebelah siji, sing 6, sing 15 ngamuk Pak. Dia pakai kancaku ini. Jadi ada solidaritas sapi misalnya. Bayangkan Pak itu, imajinasi. Loh, barat ki imajinasine ngono kuwi sampai ana film pitik lho Pak. Peternakan pitik ngamuk kabeh. Nyerang sing duwe ya. Nah, itu saking pintere le ngarang itu ya. Tapi dalam bentuk akhirnya bisa menghasilkan uang ya. Nah, itu kok nurut semua. Padahal diglebake, padha weruh. Ya diadoke sithik tapi tetep krungu. Kayak sapa kae sing tiba kayak sapa kae. Sing bungak-bungak. Wah. Kan di sebelah kan muni ya, Pak ya. Nah, itu kok yang lain kok diem. Karena Allah yang ngatur ya. Coba kalau pada makar wah ngeri ya. Jadi nanti praktek dilihat tuh dengkulnya. Bagus sekali itu anunya. Ada cupunya. Yang sepuh-sepuh ingat cupu ya. Saya dulu diajari cupu itu olinya sendi. Ya, itu ana sing nggodani cah cilik-cilik. Dikok brengosmu kon brengosmu ben ketel. Zaman kecil dulu, Pak. Di sini pun enggak ada ya. Jadi cupunya ada yang buka, terus ki lho. Sing kaya
lenga iki putih bening, iki bagus iki. Diolet-oletno anu kowe kan isih cilik-cilik engko bringosmu dadi apik ngono nek tuwa. Dihapusi sih, ndak ada pengaruhnya. Tapi cupu itu olinya itu bisa membuat tidak sakit. Ya, jadi engselnya luwih canggih daripada engselnya ini pintu. Kalau tidak ada olinya lama-lama apa Pak? Bunyi kan? Kriet, kriet. Sama dengan ini. Ya, di rumah itu ada yang lama nggak dikasih oli atau lenga kelentik ya. Ada pintu yang bunyi. Nah, jadi itu memahaminya. Terus gejalanya Pak? Sakit. Ini terlalu banyak tulisannya, nanti saya ringkes saja. Lututnya sakit, terutama lutut. Yang paling sering, yang umum ya, lutut. Karena apa tadi? Menyangga berat badan. Nah, saya bukan itu, tapi punggung yang nyeri-nyeri. Terus suruh langsing. Dok, diet dok. Nah, diet. Kemarin di stop Pak. Kebablasan. Jadi 71 kilo. Jadi ditimbang loh. Wah dokter nih, stop nih dietnya. Udah 71. Jadi ngene kebablasan swidak piro kan jadi wong udah takon. Kuwi lara apa? Itu orang dari agak keker ke kurus kan ditanya. Jadi lutut ya. Lututnya sakit dan ada bengkaknya. Ada kakunya. Jadi kalau sholat harus di kursi. Nah, siapa yang kena? Umumnya 50 tahun ke atas. Tapi ada yang muda kena. Ya itu Allah yang ngatur ya. Tidak bisa diketahui itu. Kok ada yang cepat rusak, ada yang tidak. Kalau rheumatoid arthritis itu memang ada yang merusak. Jadi antibodinya sendiri yang merusak. Tapi yang osteoartritis ini karena benturan. Benturan terus lama-lama tulang rawannya itu berkurang. Lama-lama berkurang sampai habis. Ada foto ronsennya itu sampai mepet, tidak ada sela-selanya. Karena tulang rawan kalau difoto itu hitam. Jadi ada gangnya antara tulang atas yang femur, tulang paha sama fibula dan tibia itu yang bawahnya. Kan dua tulang yang bawah. Itu tapi menyatu, terus yang atas itu satu saja, tapi ada kapsulnya. Kapsulnya, wah canggih Pak itu. Ada orang bal-balan, dengkulnya melesat. Nah itu putus berarti. Dengkulnya ini diikat Pak, atas bawah. Dan dengkulnya bisa mengikuti gerakan. Bal-balan ya iso, renang iso. Masya Allah. Ya, jadi selalu apa? Bersyukur kepada Allah. Mbok ora ana apa-apa ya, harus sering alhamdulillah ya. Apalagi tangan kaku. Mangkene pun dingaten-ngaten kaya rada iso. Tapi tangi turu iku kakune mboten karuan, sakit ya. Apalagi lain-lainnya apa? Kaku ketika tidak dipakai. Jadi pas nganggur, nonton TV lama, begitu mau menyat, waduh, celeng gitu. Sing manuk-manuk tahu pengalaman. Pengalaman. Nah, makanya kalau ajari terapi ini, tapi kudu cek ke dokter karena di ronsen, Pak. Ada 4 derajat. Delalaki kok persis Imam Ghazali, dokter-dokter. Senangnya papat. HIV papat, opo-opo papat. Ya, kencing manis papat. Jadi derajat di kedokteran itu rata-rata 4. Imam Ghazali seneng papat-papat itu. Contohnya mau nanti kerungu toh, orang yang tahu, dia itu tahu, kalau dia itu tahu, bukan angel itu. Ini nomor 1, orang tahu, maksudnya punya ilmu tuh tahu, pinter tuh tahu, dia paham kalau dia pinter, menyadari kalau dia itu pinter. Yang kedua, orang tahu, tapi dia tidak tahu kalau dia itu tahu, jadi menengai. Yang nomor 3, orang tahu, tapi orang tidak tahu, dia tahu kalau dia itu tidak tahu, jadi orang keminter, meneng. Nek takon ya sing cetha, ora banggel. Takon memang ora ngerti. Sing kujur sing nomor 4.
orang tidak tahu, dia itu tidak tahu, kalau dia itu tidak tahu. Wah, iki angel iki nek diskusi. Ngeyelan tapi salah. Salah tapi banter. Wis pokoke angel. Angel tuturane. Jarene WA. Nggih. Iku papat. Lah mangke teng mriki nggih papat, nggih. Gejala lainnya niku terus malih. Ada perubahan bentuk, sendine agak gemuk, tapi gemuknya itu bengkak, ya. Kalau di demek yang derajat 2, 3 ke atas ya sakit. Kalau masih derajat 1 enggak sakit. Ya, masih belum kelihatan perubahan-perubahan yang cetha gitu ya. Terus ada mak kleteknya. Kletek. Berarti wis ana masalah. Wis ora pas neh. Dadi ana bergerak kletek. Krungu, sing duwe krungu. Terus lah karena takut bergerak, kan kalau bergerak nyeri. Nah, ototnya ora dinggo. Ototnya yang mengecil. Otot apa? Otot paha sama otot betis ya. Ini kalau didengkul. Nah, ini Pak, yang dimerahi itu sudah mepet tuh Pak. Udah enggak ada gangnya. Yang kiri yang normal. Ini tulang rawan. Tulang rawannya. Ada apa namanya tadi? Olinya. Cairan sinovia namanya ya. Kaya lenga kelentik tapi mboten kuning, tapi putih. Jernih tapi kental. Ya itu lah jenengan ora tau ngurusi ya yo. Sapa sing ngurusi cairan dengkule? Ono ra? Kakean ditap. Sekrupe dibuka ditap. Mboten nonton nggih. Canggih Allah yang ngatur tuh. Selalu sama. Kalau kelebihan dibuang. Itu sama dengan otak itu antara otak dengan kulit tempurung ini ada selaputnya. Otak ada selaputnya, tempurung ada selaputnya. Di tengah-tengahnya ada olinya, Pak. Supaya apa? Supaya otaknya enggak kegeser-geser tulang, rusak kok. Masya Allah, canggih kaya ngono. Nah, itu ada yang kelebihan, Pak. Bisa bayi, bisa dewasa. Namanya hidrosepalus. Oh, itu kalau dewasa kok kekakean cairan otak. Wis kaya ngopo jajal. Wong otak kok dipencet-pencet. Sakit kepalanya nemen. Naudzubillahi min dzalik ya. Nah, itu kalau kelebihan ngurus sendiri, Pak. Diserap. Tapi buat yang baru karena kan ada masa berlakunya. Bukan S dan K. S dan K iki apa, Dik? Dek aja ngantuk. Lho piye? Seru iki filmnya. Seru lho kayak dengkulmu iki saiki isih kempling kaya nanti sapi praktek dibuka ya. Kempling, tapi kalau sudah sepuh wah wis merat-merat 50 ke atas. Ya, bersyukur loh 70 isih jalane masjid, Masya Allah. Ora syukur piye ya. Salah enggak alhamdulillah. Tumpah tuh. Di tempat saya ada yang pakai teken itu. Namanya Mbah Zainun. Tapi cerdas. Ada pertanyaan? Saya, Pak. Mesti takon ini Mbah Zainun. Dengan saya seneng banget. Apa namanya? Sohib ya. Kesepuan dari sohib. Dari sahabat karib. Ya, jadi ini gambarannya seperti itu ya. Makanya apa? Krak-krak dirasakan si sakit nyeri ya, nyeri. Terus nah, ini Pak, stadiumnya papat to, Pak. Wah, nerjemahke kesuwen iki tak goleke sing Indonesia wae. Sing Indonesia. Indonesia tidak pakai stadium tapi grade. Grade 0, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Nolnya kan tak dihitung. Jadi papat sama ya. 0 itu maksudnya maaf, maksudnya masih sehat ya. 0 enggak ada apa-apa. Masih tadi ronsen yang kiri tadi ya. Nah, grade 1 masih sedikit-sedikit. Ya, enggak banyak. Itu angka 12 13 itu
kepustakaannya itu lupa menghapus ya. Jadi sudah mulai terbentuk reaksi tubuh, osteofitnya tumbuh. Nah ini osteofit orang ditata karena memang apa sebabnya? Gak ada yang tahu sebabnya ini ya. Pokoknya dokter mengatakan kakean pemakaian gitu ya. Tapi ada faktor lain gizinya ya kan kurang. Kan tadi olinya kan dibentuk dari makanan toh Pak. Makanan masuk, diproses tubuh, disebar ke seluruh tubuh, ada yang jadi cairan otak, ada yang jadi cairan sendi, ada yang jadi macam-macam ya. Dengan wing santai wae pokoke dahar, enak alhamdulillah ya. Apa meneh nek kebangetan ramuni alhamdulillah iki wis mame enak ora muni alhamdulillah. Utawa sedherek lumayan telat, Pak. Alhamdulillah nek wis glegeken. Hai, alhamdulillah iki berarti telat. Kudune sadurunge glegeken wis alhamdulillah. Selesai tek alhamdulillah. Atau pas masih makan alhamdulillah. Karena itu nanti yang menyebar ke seluruh tubuh ada yang jadi darah. Darah merah itu Pak ada masa berlakunya Pak. Cuma berapa? 3 bulan. Sel darah merah, kepingan-kepingan beredar ke seluruh tubuh itu. Yang produksi siapa? Tulang belakang. Nah nanti kita belajar anemia, kekurangan darah ya. Nanti ini masih tulang-tulangnya dulu. Nah grade 2 nah, sudah terbentuk ini osteositnya sudah terorganisasi. Contohnya patah tulang, Pak. Sing sekti ini akhirnya disebut dukun sakal putung. Ya kan? Padahal patah tulang dinengke asal ada nyambung dikit aja ya. Ya, 20% nyambung sendiri, Pak. Cuma bengkong gitu, ya. Nah, sangkal putung itu cuma diblebet-blebet. Kalau di daerah dulu kan ada apa? Yang dari jambe apa dari pelepah. Pohon apa itu? Yang kayak klopo tapi yang pelepah dijupuk. Nah, itu untuk semacam gip ditelangkopke kenceng. Nah, pokoknya meneng ae nek wong nom anak itu 1 bulan, orang yang 40 ke atas 3 bulan. Nyambung, Pak. Loh apa ada beneran kisahnya? Ada, Pak. Dulu saya di puskesmas, itu salah satu desanya namanya Gunung Giana. Ada cerita itu tersebar di masyarakat, akhirnya kita dapat info. Dulu ada orang jaduk, pokoknya wong sing dukdeng. Nah, pokoknya waktu itu katanya profesinya begal. Tapi tidak di desanya, biasanya kan gitu, tempat lain gitu. Nah, itu terjadi pembunuhan, dia tersangka. Dikejar polisi masuk hutan. Ditembak kena kakinya. Jadi kan kemungkinan patah tulang. Nah, itu hilang, Pak, di situ karena apa? Hutan waktu itu masih banyak macan. Ya. Bidan-bidan, perawat yang lebih dulu dari saya ketika Puskesmas itu mulai dibangun, cerita kalau nyebrang ke arah Kaliurip itu yang paling tinggi, lewat Gunung Giana dan seterusnya Karanganyar, Gunung Giana, Kaliurip, itu sering ketemu macan. Tapi macannya apik, Pak. Ora terus ngejar manusia, terus langsung kelelap gitu masuk ke rimbunan. Nah, Bapak yang jaduk ini lari ke hutan, kan nggak ada yang berani ngejar, Pak. Walaupun polisi bawa senjata, karena kan macannya masih banyak. Nah, sekarang sudah nggak ada, Pak, hilang, udah. Nggak ada makanan, pernah masuk ke desa, ya ditangkap akhirnya, rame-rame. Nah, itu orang itu nggak turun-turun, Pak, dikira Pak sudah mati, karena kan ditembak kena, kata polisi kan, kena kakinya. Sebelah mana saya nggak hafal, tapi keluar dari hutan deglok, Pak. Deglok tahu ya, kakinya satu pendek, yang satu panjang. Berarti sembuh sendiri, Pak. Nggak ada sangkal putung di sana, Pak. Karena dia tahu pokoknya dinengke wae, diblebet apa pelepah-pelepah itu daun apa pelepah apa sih ya itu
Sing aren ya. Aren kan ada pelepahnya. Itu 6 bulan belum turun, berapa tahun itu turun. Ya udah nggak ada lagi tuntutan, sudah. Mungkin waktu itu polisinya masih sedikit ya. Itu kejadian di tahun sekitar 70-an gitu ya. Nah, kita hanya dengar ceritanya. Nah, jadi yang canggih, yang maha hebat, yang maha kuasa, yang maha mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan saja dalam bentuk makan yang baik, baca basmalah, alhamdulillah setelah selesai maupun ketika sedang makan. Karena apa? Ketika sudah di sini kita nggak ngurus lagi. Sembuh. Di sini kita ngunyah ya. Itu. Jadi ini jarang yang ini, kalau ini sudah pakai kursi roda ini. Ya, enggak bisa lagi jalan. Sekarang banyak kursi roda di Mekah, di Masjidil Haram. Dulu ditandu, Pak. Jadi ada rombongan hitam-hitam itu menandu orang haji. Wah, ya kudu minggir, Pak. Itu kalau enggak ketabrak, Pak. Gede duri reng. Wah, Masya Allah. Badannya kekar-kekar gitu ya. Karena pakai kursi roda. Lebih canggih lagi sekarang ada mobil golf di lantai 3. Saya sudah nggak menangi karena terakhir saya ke sana tahun 19. Baru Covid tuh 21. Jadi sudah nggak menangi. Itu lahir kira-kira tahun 23 awal. Mobil golf di lantai yang karena luas kan, jauh. Kalau mau cepet kan deket Ka'bah. Ya, jadi itu Pak ya. Jadi kalau sudah mulai nyeri-nyeri, katakanlah itu grade 1. Udah mulai susah bangun, kalau pagi kaku-kaku, nah itu sudah mungkin ini grade 2 sama 3. Udah nggak bisa jalan, grade 4 gitu ya. Cara menegakkan penyakit ini, diagnosisnya bagaimana? Ada macam-macam. Ya. Ada cek ronsen. Nah, nanti dokter ronsen tahu ini grade berapa. Ya ada patokannya. Dokter ronsen dikirim ke dokter penyakit dalam. Namanya spesialis, subnya KR apa namanya? Reumatologi ya. SPD konsultan R, konsultan reumatologi. Nah, itu urusan tulang-tulang pada beliau itu. Nanti dikasih obatnya. Oh, enggak jelas. Ini Pak, mahal. Pakai alat 30 menit dimasukkan lorong gitu ya, bunder. Wah, itu ternyata saya waktu punggung saya sakit itu dites itu lama Pak. Udah dikasih tutup kuping, dikasih musik karena apa? Suaranya bising banget. Ya. 1,6 1,8 juta. Tapi kalau BPJS bebas ya. Makanya kalau ada yang masih resisten nggak mau BPJS itu rugi. Itu gotong royong itu ya. Gotong royong. Enggak dipakai niati sedekah wis to. Oh, apa ora nganggo aku cek sehat kok kon bayar BPJS. Nah, itu namanya kurang tanggung jawabnya untuk gotong royong ya. Atau tes darah supaya beda dengan rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis ada nih, Pak. Periksa ini. Oh, ini berarti rheumatoid. Ya, bedanya apa? Nanti pertemuan berikutnya rheumatoid ya. Jadi itu karena kerusakan dirinya sendiri. Oh, saya kira ada yang mau sholat ya. Belum waktunya sholat. Dan cairan sendinya disuntik, dikeluarin, terus dites di laboran. Jadi sekarang kan dokter-dokter sudah banyak dilatih ya. Ada yang dokter umum bisa nyuntik sendi. Karena sendi ini ada bolongannya. Jadi titiknya tahu, jus obatnya dimasukkan. Nah itu bisa 3 bulan, tidak sakit. Tapi kalau masih derajat 1-2, udah 3 itu, wis gambarnya nanti ada kelihatannya. Kalau orang sana nggak jelas, tapi ada ahli gambar yang melukiskan.
Terus kretek-kretek ini udah mulai ya, kaku pagi hari. Usianya berapa? Oh 50 ya, memper lah, suwe tinggu. Dia no engsel saya ketahuan, apa? Engsel rumah, saya ketahuan, ada nggak? Ada, tapi ya sudah kriat-kriat karu-karuan ya. Jadi ini engselnya lebih canggih. Terus bersarang tulang. Nyeri pada lutut waktu diperiksa tidak hangat. Kalau reumatoid hangat. Karena apa? Ada radang. Kalau ini nggak ada radang. Nah ini terapinya. Apa ini? Tujuannya ini menghilangkan nyeri, mempertahankan fungsi, mencegah. Disitulah harus latihan. Ya, latihannya sederhana. Saya diajari dokternya. Saya dulu juga nggak tahu. Kon sekuat. SQUAT, squat. Gimana caranya? Saya tunjukkan. Mana ini? Mana ini? Kemana ini? Ke sini ya? Ke sini ya? Oke. Ya, jadi ini Pak. Bu, kelihatan nggak Bu? Bu, kelihatan nggak Bu? Ya, ada yang kelihatan dan tidak. Jadi supaya ototnya ini kuat, dilatih ya. Ini harus bisa jongkok. Nah, ini berarti belum parah. Derajat 1. Nah, berapa kali sak kuwate lah, 10 kali atau berapa. Ini berarti kalau ada WC yang jongkok masih bisa. Kalau udah enggak bisa ya WC-nya harus tinggi ya, wah, kloset. Ini makin terbiasa nanti makin kenceng. Nah, ini ototnya kuat, bawahnya kuat, maka dengkulnya ini minimal. Ya. Berarti kalau otot pahanya kuat, otot kentolnya ini kuat, maka dengkulnya ini tidak terlalu berat untuk bergerak ya. Namanya squat. Saya praktekkan Pak, karena waktu itu saya sampai jatuh. Mau subuhan, ujuk-ujuk kok salah langkah, celeng gitu. Sakitnya bukan main, sampai saya terjatuh. Untuk menghindari yang lebih parah. Saya periksa. Usia berapa Pak? Oh iya, ini sudah ada tulisannya. Dokternya guyon. Dokter ketemu dokter. Dokter di pasien sih jadi dokter. Oh, dokternya perempuan. Tapi ngajari, yang ngajari itu tok, yang lain enggak. Saya bersyukur, terima kasih. Terus minuman, makanan. Nah, ini jangan sembarangan. Ya, kurangi lemak. Ya. Ibu-ibu kan suka itu jeroan ya. Nasi goreng babat. Seneng loh. Nah, kurangi. Ya. Kalau sudah kena nyeri loh ya. Alhamdulillah ini sembuh. Sembuhnya itu tadi olahraga. Terus apa? Minumnya saya stop aqua. Saran dari besan. Oh, kalau mau dangu Pak, mboten aqua. Lah, keng napa Pak? Ini jari saya kok. Napa to? pH-ne dhuwur. Nah, pH normalnya 7. Nah, ini ada air yang pH-nya tinggi, 8. Ya, masuk akal karena apa? pH tinggi, basah, nyeri-nyeri sendi, asam. Nah, kena itu ya tahu-tahu sembuh Pak. Alhamdulillah. Tidak pakai obat. Saya dikasih obat cuma saya minum sehari. Jajal wae nganggo sekuat dan minum aqua. Minum apa? Kuaya. Aqua stop, minum kuaya. Nah, boleh amanah atau macam-macam. Niat saya waktu itu ya belum tahu itu ya kerjekeni kancane dhewe lah. Kan berarti buatan Indonesia kan. Apalagi setelah rapat di Jakarta, Pak. Dengan para ahli ekonomi di Jakarta itu diberitahu, Pak, aqua itu ya. Jadi nek ana masjid isih tuku aqua iki berarti urung dapat informasi ya. Aqua itu setahun dapat keuntungan 70 triliun.
triliun Pak. Piye saja. Air-airnya kita, ya enggak? Bumi-buminya kita disedot dhek diolah-olah didol neh karo kita untung 70 triliun. Lah kok luwih apik ngopeni sing cilik-cilik gawane bangsa sendiri kan. Waya apa amanah terus kudus kahakiu itu malah diwacake Quran jarene. Allah alam ya. Diwacake Quran. Ada lagi kemarin saya di Purworejo Pak, BAQ. Kok BAQ? Burine ono NU-ne, BAQ nu, tapi orang sana bilangnya oh baknu, airnya baknu. Apa iku singkatane Pak? Baca Al-Qur'an NU. Jadi air minum wis kemasukan lambang-lambang gitu. Terus ono sing airmu, nah, air Muhammadiyah. Baguslah. Ya, bersaing bebas, dapat keuntungan kan untuk berjuang. Nah, itu bagus-bagus semua itu, ya. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan bertahan terus derajat 1. Di ronsen di apa-apake saya dikasih vonis tuh ya rada makdek. Waduh. Iki wis tanda-tanda tua. 50 ke atas. Terus ini obatnya, tapi kalau beli di toko ada tuh setelan, jangan beli setelan. Kebanyakan satu setel isinya 4 tablet. Ibuprofen atau mungkin piroxicam atau mungkin diclofenac ditambah apalagi mungkin aspirin atau apa, tambah lagi vitamin, tambah lagi dexamethasone. Nah, itu nanti efek sampingnya banyak. Kayak penembak jitu gitu loh. 1 peluru der kena. Nah, itu dokter yang canggih. Kalau saya dari dulu bilang, dokter kerasa akeh-akeh obatnya. Nek iso sithik jos gitu. Ya, itu kalau banyak nanti komplikasinya tambah banyak. Karena apa? Ada ESO. ESO itu apa? Efek samping obat. Nah, ini gambarnya, Pak. Oh, wis kaya ngono gambare. Greget-greget iki apa? Sudah tidak full kempling ya. Itu lukisan tapi diterjemahkan dari penemuan yang meriksa secara anatomi. Terus ngongkon tukang lukis. Iki kaya gini lho gambaran. Ya, jadi ini malah yang di sana sudah mepet. Wah, nyerine nak karuan. Nggih. Nah, terus ini bedanya ya, karena normal. Tadi kan rongsen karena dicetaknya dengan gambar. Yang tengah wis mepet. Makanya gerak-geraknya, aduh, udah nutup anunya. Lah kalau rheumatoid arthritis ini karena peradangan Pak, sudah benjol anunya, bengkak, ya. Nah ini bagaimana 5 menit ya? Bagaimana Allah dengan Rasulnya memberi petunjuk? Ini Pak, kita baca pelan-pelan apa cepet-cepetan? Usahawan. Kalau ilmu itu ya ini saya singkat itu. Mestinya menerangkan rematik 1 SKS, 2 SKS. Berarti 50 menit 2 kali. Berarti 1,5 jam lebih. Tapi wong ini hanya awam jadi ya yang penting paham. Ada kerusakan dari tulang-tulang sendi akibat dari rusaknya tulang rawan yang menjadi bantalan kan gitu ya. Nah ini bagaimana Islam mencegah supaya tidak ke sana ya. Kita baca pelan-pelan. Yang lonjok dikit ya tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun. Setiap sendi ada yang maknai setiap tulang. Ya, enggak apa-apa. Ketemunya kan sama. Tulang dengan tulang kan ketemunya sendi. Itu atas sendi itu atau atas tulang itu sedekah. Jadi jenengan punya sendi harus diberi sedekah. Itu satu makna. Makna yang kedua, sendi itu bersedekah. Jadi ada diberi sedekah, ada bersedekah. Ya.
ketemunya ya podo. Berarti kudu bergerak melaksanakan kemakrufan. Kemakrufan kan sedekah. Misalnya apa? Ke masjid. Jalan kan yang tidak punya Honda. Nah, yang punya Honda ya agak jauh mungkin ya. Tadi saya ketemu lupa ngecas. Honda listriknya mati. Di tengah jalan ketemu saya, "Pak, kok didorong?" "Mati, Pak, casnya habis." Untung udah deket masjid tempat komplek kami. Ya. Jadi ada dua pendapat, ada yang sendi bersodakoh, ada yang sendi disodakoi. Terus setiap hari, kullu yaumin tablu'u fihi syams, setiap matahari keluar dari ufuk di pagi hari, berarti ganti hari sedekah lagi. Ta'dilu bainas naini sedekatun. Melerai orang yang bertikai dengan adil adalah sedekah. Nah, ini berarti Pak RT. Pak RT kan sih, Pak ono ini rebutan tempat parkir misalnya di perumahan. Di sini saya kira nggak ada. Karena rukun. Terus apalagi? Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Nolong orang ngangkat bawaannya supaya naik ke dalam kendaraannya atau ke atas tunggangannya. Au tarfa'ulahu 'alaiha mata'u sadaqah. Atau hanya ikut nyurung sampai masuk ke pelana misalnya, ya sedekah. Wal kalimatut thayyibatu sedekah. Berkata baik dengan kalimah thayyibah sedekah. Puncaknya kalimah thayyibah adalah la ilaha illallah. Jadi nek ngerti iki mesti ora gelem guyon. Guyone sithik-sithik. Tapi kan anak muda guyon terus enggak apa-apa. Ya, nanti pada saatnya tahu. Udah tahu tapi ada yang sampai sepuh WA grup isinya guyon tok. Ada itu. Berarti urung ngaji ning sendang gede ya kan. Lho wong tua-tua kok iso guyon ora barbar. Iki ra ngerti nek ngomongane kuwi dadi sedekah. Ya, kalau tahu kan sedekah terus saja, ngomong sing apik-apik. Tapi aja nyebar hoak ya. Wah, apik iki share, enggak boleh. Enggak ngerti kok nge-share. Terus wa bikuli khutwatin tamshi ila sholati sedekah. Pelaku ring masjid untuk jamaah sedekah. Ya kan? Nek do ngerti masjid kebak, Pak. Luber metu. Nek do ngerti, wis ngerti iman. Masalahnya ana sing ngerti tur ora iman ya ono, ya. Alhamdulillah sing wis nang kene istiqomah, kuat sampai ajal dijemput oleh Allah. Amin. Wa tumitul adza anit tariqi sedekah, menyingkirkan duri dari jalan sedekah. Kalau modern menyingkirkan paku di jalan, singkirkan karena paku itu kalau tidak mobil ujung-ujung ngadeg, Pak. Bles ngono. Mor kecil, saya pernah mor itu bisa nyubles kendaraan saya bannya, ban kendaraan saya. Ini mantap, Bukhari Muslim, muttafaq alaih. Berikutnya, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sedekah. Setiap pagi itu kamu harus bersedekah pada tulang-tulangmu. Itu, ya. Fakulu tasbihatin sedekah. Tasbihmu sedekah. Jadi kalau orang itu paham sing 33 ya wis, tapi bar kuwi tambahi meneh wong sedekah kok. Ora usah awel dadak wis 33 ya wis lah mulih. Terus ae karo mlaku ya entuk ya. Itu. Terus wa kullu tahlilatin sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah iki bar salat 33 kali. Terus apalagi? Wa amrun bil ma'ruf sedekah tadi, ya. Ngongkon sing apik sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah. Mencegah kemungkaran sedekah. Wa yujzi'u min dalika rakaatani yarka'uhuma minadzuha. Kalau itu meleset diganti 2 rakaat duha. Sudah memenuhi kata Rasulullah. Jadi berarti apa, Pak?
duhane aja sampai lali. Karena mbok menawa sing mau sing bar salat dan sebagainya kurang. Jadi kalau nyeri-nyeri sendi, tanya dirinya sendiri. Jangan-jangan sedekahnya kepada tulang kurang. Nah, disedekahi nganggo zikir setelah sholat ya insya Allah boleh. Ya, selesai Pak, pas jam 6 luwih sithik. Tapi mungkin ada yang tanya. Monggo. Monggo Pak. Wah, Pak Kiai tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kebas itu urusan saraf. Jadi beda jurusan. Kebas berarti Bapak harus periksa lagi, mungkin ada saraf kecepit. Saraf kecepit itu umum Pak, ternyata banyak yang mengalami, terutama di punggung lumbal. Rumusnya L4 L5. Mengapa saya pelajari? Karena L4 L5 ini tempat nekuknya tubuh, ya kan? Nekuk terus yo ono cederanya. Nah, jadi aus kalau bahasa Jawa ini aus. Nah, aus terus terjadi sakit kalau bergerak atau neken karena kan turun. Kan bantalannya ada. Tulang belakang itu ada bantalannya antara ruas dengan ruas. Bantalannya menurun jepit saraf. Makanya wong Jawa tuh diagnosanya bener. Loro apa? Saraf kecepit. Ora barangnya itu pokoknya saraf kecepit. Nah, itu kalau kecepitnya masih ringan kebas. Kalau sampai parah bisa nyeri, ujung-ujungnya lumpuh. Nah, alhamdulillah masih sepedaan, masih itu. Ditambah renang Pak katanya itu bisa beres ya. Makanya Rasulullah kan perintah itu. Ajarilah anak-anakmu berenang. Saya dulu ngomong sama Pak kecamatan tuh. Saya ngomong dokter puskesmas rak tindel. Pak Camat pas ceramah itu. Harusnya setiap kecamatan ada kolam renang. Sing ono ning kota tok Pak. Tur yo maaf kemproh masih di desa kan kemproh. Kalau di kota ini ya kempling bening mambu apa? Ambune apa Pak itu di kolam renang? Kaporit. Nah, ning desa iki yo gelap Pak. Nah, akhirnya ada anak-anak nyemplung ora balik. Meninggal dua Pak. Ora ketok tau nek ana ora iso nglangi apa piye. Karena ijo. Nah, enggak tahu sekarang sudah diperbaiki kali ya. Zaman saya di sana kan tahun 82, 83. Jadi lain jurusan. Terus yang masalah Bapak kaku-kaku memang ini gejala khas dari osteoartritis ya. Makanya terapinya adalah juga latihan gerak, Pak. Jadi jangan dibiarkan tidak bergerak. Tadi salah satunya pakai squat tadi, jalan kaki. Jalan kaki 30 menit lah. Setiap hari itu keliling kampungnya sendiri. Sekalian kalau dilurui olahraga nggih Pak Dokter, saya kadang-kadang di tempatnya sendiri. Nggih. Kalau karena seringnya keluar. Beneran dilurui kan ning lapangan untung dhewe. Paling nek ketemu wong lek dilurui. Itu. Terus apalagi diet. Saya kira Bapak sudah bagus kan, tidak gemuk. Dietnya sudah benar mungkin. Tapi mungkin kurang satu. Ini resep dari dokter penyakit dalam, Pak. Cakar Pak, itu bermanfaat Pak. Cakar. Orang sing jijik ya. Cakar. Soalnya bayangke ayam kayak nyakar-nyakar. Ini. Cakar itu
bagus karena di situ ada gelatinnya. Jadi untuk dimakan, nanti untuk mensuplai cairan sendi yang bagus tadi. Salah satu bahannya adalah gelatin atau kolagen. Nah itu. Jadi cakar. Cakarnya nggak usah dimasak macam-macam ya. Jadi kayak sop aja, sop cakar. Itu bagus. Jadi ini nggak ngarang tapi dari dokter yang ahli tadi, konsultan reumatologi. Ngaten nggih? Mudah-mudahan terjawab. Mun liwat jame, mari kita akhiri. Kita berdoa tiap hari napa? Sampun apal nggih? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi samai, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Kalau bareng-bareng Allahumma inna, gitu. Kalau bareng-bareng karena kita semua. Allahumma afina fi badani, moga sareng-sareng. Allahumma afina fi badani, Allahumma afina fi sam'i, Allahumma afina fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr wa na'udzubika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Setunggal malah karena sudah 2 kali. Allahumma afina fi badani, Allahumma afina fi sam'i, Allahumma afina fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr wa na'udzubika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Al-Fatihah. Ya Allah, sembuhkanlah kami semua ya Allah yang hadir di sini satu keluarganya. Ya Allah, sehatkanlah badannya, sehatkanlah pendengarannya, sehatkanlah penglihatannya. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kekufuran dan kefakiran. Ya Allah, lindungilah kami dari siksa kubur. La ilaha illa anta. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.